Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 bahasa yang saya banggakan. Sudah sangat lama tidak bertemu, tahu-tahu kalian sudah kelas 12. Dan mohon maaf karena bahkan dalam hampir 1 bulan PJJ ini saya belum bisa untuk mengadakan meet dengan kalian. Ya, di satu sisi ada untungnya, ngirit. Di sisi lain ya tidak bisa lihat kalian seperti apa. Nah, untuk alternatif pembahasan, kemarin saya sudah sempat memberikan kalian penugasan dengan durasi pengerjaan 3 minggu. Saya rasa itu sudah cukup. Dan ternyata baru 4 kelompok saja yang mengumpulkan, entah di mana 4 kelompok yang lain. Hari ini harusnya saya bahas menggunakan Meet, tapi setelah saya pertimbangkan kembali, lebih efektif membahas tugas kemarin dengan tayangan yang disertai dengan suara saya. Nah, kali ini sesuai janji saya akan membahas tugas identifikasi isi diskusi panel yang kemarin kalian kerjakan bersama-sama secara berkelompok. Sebelum pembahasan dimulai, karena hanya 4 kelompok yang mengirimkan tugas ke drive saya, maka otomatis 4 kelompok berikutnya akan mendapatkan tugas baru. Jadi, kalau kalian mengumpulkan hasil analisis kelompok setelah pembahasan ini saya berikan, pembahasan tersebut sudah tidak berguna lagi. Hasil analisis tersebut sudah tidak berguna lagi dan kalian akan mendapatkan tugas baru lagi. Nah, dalam lembar kerja yang kemarin saya bagikan, intinya adalah kalian diarahkan atau diminta untuk mengidentifikasi topik diskusi panel, kemudian panelis dan kedudukannya itu apa, nama moderator, serta pertanyaan moderator yang ditanggapi oleh lebih dari 1 panelis. Nah, kenapa saya fokuskan seperti ini? Karena ini untuk melatih daya fokus kalian agar tidak mencantumkan pertanyaan-pertanyaan yang hanya dijawab oleh 1 narasumber atau 1 panelis saja. Dan ternyata dari 4 hasil yang saya terima, beberapa masih terpeleset dan mungkin kurang memahami instruksi yang saya berikan. Intinya fokus kalian adalah mendata topik diskusi panel itu apa, kemudian panelisnya siapa saja dan apa kedudukannya di masyarakat, lalu nama moderator, serta pertanyaan moderator yang ditanggapi oleh lebih dari 1 panelis. Jadi seharusnya yang 1 pertanyaan ditanggapi oleh 1 panelis itu tidak masuk dalam lembar kerja kalian kemarin. Begitu juga dengan pertanyaan dari peserta yang dijawab oleh panelis, itu seharusnya tidak masuk lembar kerja kalian. Nah, ya kita bahas. Topik video kemarin, diskusi panel, video diskusi panel yang kemarin saya bagikan, hampir semuanya 4 kelompok yang mengirimkan tugas sudah benar. Topiknya adalah generasi pembelajar. Moderatornya juga sudah benar semua, 4 kelompok tadi. Najwa Shihab moderator. Adapun panelisnya adalah Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Profesor Renal Kasali. Yang perlu ditandai atau dicermati adalah di bagian Ridwan Kamil. Jadi kedudukan Ridwan Kamil yang perlu kalian cantumkan di dalam lembar kerja kemarin adalah kedudukan Ridwan Kamil pada saat mengisi acara tersebut, bukan kedudukan Ridwan Kamil pada masa kini. Jadi yang mengisi Ridwan Kamil itu sebagai Gubernur Jawa Barat itu masih kurang tepat. Nah, sekaligus saya singgung kaitannya dengan pemilihan panelis dalam diskusi panel. Sudah pernah kita diskusikan pada tugas sebelumnya dalam diskusi di LMS bahwa diskusi panel adalah diskusi yang melibatkan lebih dari 1 narasumber. Tapi seluruh narasumber itu harus memiliki kaitan dengan topik diskusi panel sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan audiens atau pertanyaan dari moderator dari berbagai sudut pandang. Jadi tujuan diadakannya diskusi panel tentu saja untuk memperluas wawasan pendengarnya, karena sebuah topik dikupas
dari berbagai sudut pandang. Itu. Nah, kenapa diskusi panel generasi pembelajar itu menghadirkan Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Profesor Renal Kasali? Saya yakin kalian sudah bisa menyimpulkan. Wali Kota Bandung tentu memiliki track record belajar, rekam jejak belajar yang bisa dijadikan inspirasi untuk orang lain. Ada hal baik yang bisa diambil dari situ. Kemudian Ganjar Pranowo dan begitu pula dengan Profesor Renal Kasali. Jadi tidak bisa sembarangan ketika memilih panelis dalam diskusi panel. Harus sesuai dengan topik diskusi panel. Nah, pertanyaan moderator kita bahas langsung. Di dalam lembar kerja saya buatkan 5 kolom, 5 tabel, bahkan saya izinkan kalian untuk menambahkan jika memang ada penambahan. Tapi saya juga tidak mencantumkan bahwa kalian harus mengisi 5 kolom tersebut. Jadi sebenarnya 5 kolom itu, 5 tabel itu hanya untuk antisipasi saja. Bukan berarti 5 itu harus kalian isi semua. Nah, pertanyaan moderator yang kemudian ditanggapi oleh lebih dari satu panelis. Yang pertama adalah pertanyaan tentang rahasia ketiga panelis. Pertanyaan ini dijawab oleh ketiga panelis, ya. Ridwan Kamil menjawab, Ganjar Pranowo menjawab, dan Profesor Renal Kasali juga menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya yang juga ditanggapi oleh 3 panelis adalah kesulitan hidup yang dihadapi oleh 3 panelis. Ternyata Ridwan Kamil menjawab, ia seorang penerima beasiswa, tapi banyak perusahaan yang menolaknya. Ganjar Pranowo ternyata diremehkan karena dia miskin. Nah, tidak jauh dari itu, Profesor Renal Kasali juga sama. Beliau pernah mengalami kesulitan keuangan. Kemudian, pertanyaan yang juga ditanggapi oleh lebih dari satu moderator adalah pertanyaan tentang skill penting apa yang harus dimiliki saat ini. Pertanyaan ini dijawab oleh Ganjar Pranowo dan Profesor Renal Kasali. Ganjar Pranowo menjawab, masyarakat harus bisa diajak dan berpartisipasi. Kemudian Renal Kasali itu menjawab, skill yang penting saat ini adalah pintar di sekolah dan pintar dalam kehidupan. Nah, yang perlu kita catat lagi adalah setelah Ganjar Pranowo dan Profesor Renal Kasali menjawab pertanyaan tersebut, Najwa selaku moderator kemudian mengganti mitra tutur atau balik bertanya kepada audiens. Yang 2 audiens tersebut adalah Ward Banshot dan Indi Hardono. Nah, 2 orang ini bukan panelis, ya. Mereka hanya tamu undangan atau bisa kita sebut sebagai peserta. Maka yang mencantumkan Ward Banshot dan Indi Hardono sebagai panelis itu masih kurang tepat. Tempat duduk panelis jelas posisinya di depan. Nah, yang tempatnya di tempat peserta, ya itu namanya peserta. Kemudian uraian yang disampaikan oleh Ward Banshot dan Indi Hardono itu juga tidak ada kaitan dengan pertanyaan tentang skill penting yang harus dimiliki oleh generasi saat ini. Itu hanya menyambung, itu semacam topik lain yang dilemparkan Najwa kepada audiens agar obrolan tidak hanya terpaku antara moderator dengan panelis. Nah, setelah 2 tamu itu menyampaikan pendapat, Najwa kemudian mempersilakan 3 panelis untuk memilih penanya. Ridwan Kamil memilih Windy, kemudian Pak Ganjar memilih Kartika, adapun Prof. Renal Kasali memilih Mega. Bagian ini, tanya jawab peserta dengan panelis, juga seharusnya tidak perlu kalian masukkan di dalam lembar kerja kemarin, karena yang bertanya adalah peserta dan yang menjawab adalah panelis. Walaupun yang menjawab tetap panelisnya, tapi ini bukan pertanyaan dari moderator kepada panelis, ya. Fokus. Kemarin banyak yang keliru memasukkan peserta sebagai moderator. Ini evaluasi atas lembar kerja kalian kemarin. Kemudian pertanyaan moderator yang juga dijawab oleh 3 pemateri atau 3 panelis adalah
pertanyaan atau permintaan closing statement kepada panelis. Tiga panelis menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang sebenarnya mirip. Ridwan Kamil meminta audiens, mengarahkan audiens, mengimbau audiens untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan bersemangat mengejar ilmu. Ganjar Pranowo juga sama, mengarahkan audiens untuk ikut terlibat dalam perbaikan, membantu menyelesaikan persoalan. Dan ditegaskan lagi oleh Profesor Renal Kasali bahwa apapun yang kita lakukan haruslah sesuatu yang bermanfaat. Jadi sebenarnya closing statement ketiga panelis ini juga saling berkaitan, yaitu mengarahkan audiens untuk menjadi lebih bermanfaat. Nah, demikian pembahasan tugas kalian. Mohon maaf sekali saya baru bisa komunikasi dengan kalian, itu pun baru lewat video ini. Saya akan buka diskusi, dan jika kalian ada pertanyaan, silakan sampaikan pertanyaan kalian di topik diskusi seperti saat awal-awal PJJ kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.